Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Risnawati. Saya berasal dari SDN Hegarmana 01 Kecamatan Margaasih, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bandung. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pertanyaan pemantik pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam pencapaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, dan saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mengerjakan tugas-tugas maupun dalam hal ulangan saja. Jika murid-murid saya sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Saya juga beranggapan murid hanya objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru dan murid menjadi tidak aktif. Saya juga kurang mempedulikan apakah murid saya sudah paham atau belum mengenai materi tertentu, karena saya sebagai guru harus menuntaskan materi yang akan dicapai sesuai dengan program tiap semesternya. Saya juga meminta murid untuk menghafal materi, sehingga saya sering merasa gagal jika murid tidak mencapai nilai KKM atau tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan saya juga mempunyai pandangan lain bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid bisa melakukan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan guru berfungsi atau bertugas hanya sebagai fasilitator bagi murid, manakala jika murid membutuhkan bantuan. Guru harus ikhlas penuh kesabaran dengan ketulusan hati dalam memberikan pendidikan dan pengajaran di kelas pada setiap muridnya, sehingga guru bisa mengenal karakteristik murid yang beragam dan juga unik. Guru juga harus memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar tercapai pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga murid bisa mempunyai pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center dan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kreatif, kritis, komunikasi, dan kolaborasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tujuannya adalah memerdekakan murid dalam hal belajar. Selanjutnya, penerapan yang saya lakukan di kelas adalah guru menuntun untuk kegiatan pembelajaran, bukan lagi menuntut kepada murid, sesuai dengan Prapta Piloka
Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya guru senantiasa berada di tengah anak murid untuk membimbing, menuntun, dan mengayomi, sehingga guru bisa mengenali karakter dan latar belakang murid, dan komunikasi pun bisa terjalin dengan baik. Demikian video pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.